Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Zain. Selamat siang Pak Johan. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, mungkin di hari libur ini. Ya, saya maafkan. Di sini saya akan melakukan wawancara di mana eksplorasi penyebab masalah pembelajaran. Ya, khususnya saya ini PPG-nya di Mapel Fisika. Ini di sini dalam rangka menyelesaikan tugas 1.2 Pak Johan, di mana eksplorasi penyebab masalah, di mana PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023. Ya. Sebelum masuk ke dalam masalah, di sini saya akan memperkenalkan. Di samping saya adalah senior saya. Ya. Beliau mengajar di jurusan TBSM atau sekarang dikenal dengan TO, Teknik Otomotif. Ya. Beliau adalah pembimbing LKS, prestasi tertinggi kalau tidak salah tingkat 1 provinsi juara 1 ya Pak Johan. Ya. Kemudian maju tingkat nasional. Kemudian prestasi selanjutnya pernah menjadi guru terbaik berprestasi di SMK Negeri 1 Bansri. Betul nggak Pak Johan? Terus ya. Alhamdulillah. Ya. Langsung saja di sini ya Pak Johan, agar nanti waktunya tidak mengganggu Pak Johan. Kurang lebih nanti 5 sampai 10 menit lah Pak Johan. Mohon waktu. Siap. Ya. Yang pertama, di sini jenis masalah yang saya ambil dari tugas yang pertama atau LK yang pertama tentang identifikasi masalah. Yang pertama adalah tentang pedagogi, literasi dan numerasi. Nah, tapi di sini saya mulai masuk ke tugas yang kedua atau LK yang kedua. Masalah yang diidentifikasi kemarin itu adalah motivasi belajar siswa peserta didik yang masih rendah di pelajaran fisika. Di sini saya mau mewawancara Pak Johan tentang pengalamannya ketika melakukan pembelajaran di kelas. Pendapatnya dari Pak Johan. Mungkin kenapa motivasi belajar peserta didik yang berada di pelajaran khususnya fisika atau nanti bisa dikonver ke pembelajarannya Pak Johan, kira-kira itu yang membuat motivasi peserta didik ini rendah itu kira-kira apa? Monggo Pak Johan. Ya, kalau terkait dengan motivasi itu semangat siswa terkait dengan SDM, bagaimana background orang tua masing-masing anak itu beda-beda Pak Zain. Jadi ada yang broken, ada yang memang orang tuanya support sekali dengan pendidikan. Nah, itu juga mempengaruhi motivasi belajar anak. Yang paling sering kalau anak putus sekolah atau yang lain itu pasti background orang tua yang tidak peduli akan belajar dari siswanya. Itu yang paling banyak. Saya juga pernah home visit ke beberapa siswa, rata-rata seperti itu. Berarti Pak Johan termasuk di sini sebagai wali kelas ya? Mungkin dapat pengalaman itu. Saya wali kelas 6 tahun. Wali kelas 6 tahun. Nah, rata-rata itulah. Ya, tapi kita juga tidak bisa menyamakan semuanya orang tuanya tidak perhatian. Cuma ada yang perhatian, itu pasti terlihat motivasinya belajar baik sampai berangkat dan pulangnya itu sudah terjadwal sedemikian rupa. Berbeda dengan yang sama mbahnya, sama kakaknya itu juga berbeda. Nah, rata-rata itulah. Rata-rata berarti dari lingkungan keluarga ya. Motivasi belajar. Untuk kira-kira agar motivasi belajar siswa di kelas ini bisa menjadi lebih semangat, kira-kira itu dengan cara apa Pak Johan? Solusinya? Kalau semangat ya dengan literasi. Bagaimana anak itu membaca tapi langsung pada benda yang dia akan pelajari. Misalkan kalau pelajaran fisika yang di otomotif itu pemakaian jangka sorong dan multimeter. Nah, kalau anak disuguhi dengan bacaan literasi bla 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 cara gini, itu malah anak nanti pusing. Mending langsung kepada alat ukurnya. Oh, cara bacanya ini loh. Ukurlah komponen ini, dikasih variasi-variasi. Jadi anak langsung masuk ke dalam konteks belajarnya. Jadi tidak ada deskripsi gitu. Malah anak nanti bingung kalau hafal.
Kalau langsung, hafalan, ya. kayak teori yang di buku ya Pak, biasanya Ya. ada langkah 1, langkah 2. Langkah 1. Berarti kalau di jurusan TBSM untuk pengenalan alat ukur atau pembacaan alat ukur itu dikasih istilahnya cara cepat berarti ya Pak? Ya kita manut pada buku, Ya. tapi buku itu kan langsung ada langkah pertama gini, ya langsung Ya. kita praktekkan. Jangan kita baca semua dulu, nanti anak suruh hafalkan baru kita praktek, enggak. Jadi baca langsung praktek. Baca Ya. langsung praktek. Ya, namanya kalau di otomotif namanya job sheet lah. Ada Job sheet, sheetnya oh iya sendiri. job sheet ya Pak. Kemudian di sini masih di LK atau permasalahan yang pertama. Kalau tadi kan tentang motivasi atau pedagogi. Yeah. Kemudian yang selanjutnya ini tadi sudah sedikit disinggung, yaitu tentang literasi dan numerasi. Nah, minat membaca, ada suatu permasalahan di kelas ini yang saya angkat, yaitu minat membaca dan memahami pada anak ini masih kurang Pak Johan. Ya, ini hubungannya dengan literasi dan numerasi. Kira-kira masalah yang menjadikan anak ini dari literasi atau membaca sehingga pengaruh dengan pemahaman pada anak ini berkurang, itu kira-kira solusi atau dampak dari masalah ini kira-kira apa Pak Johan? Iya, masih berkaitan dengan yang tadi ya memang. Ya. Kita bagaimana anak itu senang apa yang kita ajarkan. Jadi membangun kelas, kemudian membangun apa yang kita ajarkan, menyenangkan. Contohnya kita membuat alat ukur ini, jangka sorong ini kalau di otomotif nanti dibuat apa. Jadi langsung to the job-nya. Oh, dihubungkan dengan pekerjaan mereka nanti. Pekerjaan atau kehidupan nyatanya. Iya itu. Jadi tidak hanya untuk misalnya untuk mengukur apa ya yang biasa-biasa misalnya. Ya, pulpen atau apa. Tapi kalau ini langsung jobsnya sesuaikan dengan jurusan. Iya, langsung. Berarti biasanya prakteknya digunakan untuk mengukur apa Pak? Salah satu contoh jangka sorong itu untuk mengukur apa kalau di TBSM? Kalau jangka sorong banyaknya untuk kampas rem, yang sepele, kemudian mengukur apa lebar dari buring. Nah, itu juga buring. Sebelum dimasukkan dial burking itu kan diukur secara kasar dulu. Nah, itu. Buring itu tempat seker itu ya Mas? Iya, sinderbur ya. Sinderbur. Oke Mas. Oke. Sekarang kita masuk ke kalau numerasi Pak Johan. Oh ya, kalau tadi kan literasi ya, masih hubungan literasi. Kira-kira pendapat Pak Johan kalau tentang numerasi ini istilahnya kalau di fisika itu bentuk soal-soal yang ada angka-angka berkaitan dengan angka. Dikasih konsep atau rumus, kemudian anak menghitung. Itu kan biasanya anak ini membacanya kalau literasinya jelek itu kemudian numerasinya juga kurang baik. Nah, kalau pendapat Pak Johan gimana? Juga ada hitungannya kan? Ya, kalau numerasi kita malah sangat ditekankan sekali karena di job sheet itu kan apa yang sudah dia kerjakan harus dituliskan. Dan itu juga hubungannya dengan satuan. Dan itu juga kalau di kita di otomotif juga mengukur CC juga itu kan pakai rumus, tidak bisa terus di awang-awang kan nggak bisa. Ya gitu. Jadi memang literasi dan numerasi itu saling berkaitan. Kalau literasinya bagus tapi numerasinya jelek ya hasilnya ya nggak ada. Karena kalau kita di Honda, di binaan Honda itu ketika dia salah menuliskan satuan itu hasil yang dia kerjakan coret nol besar. Jadi numerasi sangat ditekankan. Oke Pak Johan. Kita sekarang kalau gitu masuk ke masalah yang kedua. Kalau di LK yang pertama identifikasi masalah, kemarin saya di sini menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif. Ya. Dan masalahnya yang saya identifikasi adalah siswa itu jenuh dengan pembelajaran yang kurang inovatif ketika di dalam kelas. Nah, menurut Pak Johan, dari pembelajaran yang kurang inovatif di dalam kelas itu akan berdampak apa dan kira-kira solusinya juga seperti apa? Ya, dampaknya tadi yang pertanyaan awal tadi, motivasinya kurang sehingga anak mencari pelarian yang lain. Oh iya. Game kan, soalnya guru nerangke nanti dia nge-game itu mencari kesibukan yang lain. Lah, sekarang kan banyak aplikasi yang memang digunakan untuk pembelajaran
pembelajaran. Salah satunya website yang sering saya gunakan itu di Quizzes. Jadi anak itu HP-nya, gawainya yang ada internetnya itu dibuat mengerjakan soal-soal yang sudah kita buat, dan itu ada waktunya, nanti ada rewardnya yang lain, dan itu juga bisa memacu anak untuk ingin berkompetisi lah, semangat berkompetisi di dalam kelas. Itu berarti kalau pembelajarannya menggunakan model yang bagus, kemudian inovatif, dampaknya seperti itu ya Pak Jo. Tapi kira-kira kalau di dalam kelas itu kurang inovatif, jadi gawe kan tidak dimanfaatkan seperti untuk kuisis dan yang lainnya, game. Tapi kira-kira dampak buruknya apa Pak Jo? Ya, kelas jika kurang inovatif nggak Pak? Kalau kurang kelas inovatif pasti di perpindahan jam yang sering saya masuk itu pasti banyak anak yang salah satunya tidur, pindah jam, setelah istirahat misalkan gurunya belum masuk, anak tidak tidur, kemudian menggunakan HP untuk kesibukan yang lain, game. Nge-game itu ya? Game terus waktu HP miring itu mas, anak guru masuk HP miring itu ya mas, sudah rata-rata seperti itu kalau memang anak membosankan pelajaran. Tapi kalau aktif ya pasti anak itu tadi soalnya apa ya, bagaimana anak itu browsing materi yang telah disampaikan tadi itu aja. Kalau bisa mungkin dihubungkan dengan fasilitas atau gimana di sekolahan? Kalau fasilitas ya terutama memang wifi sih, tapi tidak melulu anak itu selalu ada wifi, ada gawai dan sebagainya, tapi ya anak juga harus punya planning lah. Saya harus punya paketan ketika di luar rumah, tapi kalau di dalam sekolah ketika ada wifi ya kita manfaatkan. Oke. Itu kita masuk ke masalah selanjutnya yang ketiga. Di sini ya ada 5 Pak Johan. Di sini jenis masalah yang saya ambil untuk LK yang 1.1 kemarin, identifikasi masalah adalah tentang relasi atau hubungan dengan peserta didik dan orang tua. Ya. Masalah yang saya identifikasi kemarin adalah kemandirian belajar siswa yang rendah. Kenapa kok? Kira-kira dampak apa dari kemandirian belajar siswa yang rendah itu? Dampaknya ya, yang paling pertama memang dinilai sih. Dampak kalau anak tidak mandiri, kita kan tidak bisa terus memantau anak dalam satu kelas itu 36 kelas, memantau real time 24 jam kan. Kalau kita kan biasanya memantau kan hanya di dalam kelas. Ya, bagaimana anak itu rasa percaya diri untuk belajar sendiri itu ada. Ya, terutama dari orang tua memang. Kalau memang orang tuanya tidak support, tidak mengingatkan terus kalau di rumah dan sebagainya, itu juga membuat kepercayaan dirinya semakin berkurang atau rendah gitu ya Pak Jo. Iya. Oke. Kemudian yang keempat Pak Johan, di sini kemarin di LK 1.1 identifikasi masalah saya pada tugas yang pertama adalah tentang soal HOT judulnya. Higher order thinking skill. Yes. Masalah yang telah diidentifikasi, saya identifikasi kemarin, di sini siswa belum mampu menyelesaikan soal HOT. Yang berkaitan dengan konsep alat ukur yang diaplikasikan kira-kira pada kehidupan sehari-hari Pak Johan kan. Si HOT itu gimana kira-kira Pak Johan? Soal HOT bagaimana Pak Johan tadi mengaplikasikannya? Ya, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kok timbulnya suatu masalah di kelas itu siswa belum mampu menyelesaikan soal HOT. Berarti soal-soal HOT yang diaplikasikan kira-kira pernah enggak soal HOT tentang alat ukur? Kesulitan anak di situ gimana kira-kira gambarannya? Yes, kalau soal HOT itu kan memang kemampuan anak berpikir tingkat tinggi. Dan itu juga harus didukung dengan literasi kan. Salah satunya. Ketika literasinya memang kurang, penyelesaian soal HOT nanti juga akan jauh dari target guru itu. Kalau soal HOT memang anak itu memang harus dipaksa untuk berpikir, bukan hanya menghafal. Kalau di dalam otomotif kan piston adalah dan sebagainya itu kan sudah dipakai. Tapi bagaimana ketika ada kendala di piston itu,
apa yang harus dilakukan. Nah, itu kan soal. Nah, itu juga berhubungan dengan literasi, ya, dan juga ya banyak faktor kan teknologi kan. Kalau konsep dasar matematika berpengaruh nggak Pak mengenai soal-soal ini kira-kira di kelas itu? Konsep dasar lebih tepatnya ke fisika sih Pak, enggak ke matematika kan. Kalau fisika kan matematika terapan kan, yang langsung diterapkan itu rata-rata fisika. Kita mengukur ketika mesin sudah tidak ada performa, bagaimana mengukur luas cc-nya itu bagaimana dan sebagainya, itu pakainya fisika. Oke. Ini yang terakhir Pak Johan. Ya, ini yang kelima dan terakhir. Jenis masalah yang saya ambil dari tugas LK1 identifikasi masalahnya adalah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Di mana masalah yang saya identifikasi adalah dalam pembelajaran penggunaan teknologi itu belum maksimal. Iya, memang harus dimaksimalkan. Tadi yang pertama memang harus guru yang proaktif sih. Kita tidak bisa memaksa anak terus update teknologi, tapi guru tidak menyediakan fasilitas itu. Salah satunya mungkin kalau kita mengajar bisa minimal lah kita bawa proyektor, ya kan, kita bawa langsung komponennya kalau ada, kalau kita praktekkan di depan kelas, ya itu yang paling dasar. Tapi kalau kita bicara teknologi, ya tadi yang saya bahas di depan tadi, banyak sekali aplikasi pembelajaran dan itu juga memacu anak untuk selalu ingin tahu. Lah bagaimana untuk memacu anak yang selalu ingin tahu dengan tadi, dengan ya minimal dengan ada gawai, kemudian kita main kuisis. Ada sih selain kuisis kemarin, cuma yang paling efisien karena saya sudah melakukan beberapa kali, yang paling efisien di kuisis itu. Anak-anak, oh Pak seru ini Pak, main lagi Pak. Tapi kalau saya kadang ada rewardnya. Jadi anak yang dapat juara 1 saya kasih reward coklat atau apa gitu. Memaksimalkan berarti ya, memaksimalkan. Bagaimana bisa kita maksimalkan potensi anak. Proyektor, misal tidak punya wifi kita pakai memanfaatkan proyektor. Tapi kalau kuisis harus ada kuota internet atau wifi ya Pak? Iya ada. Ya kan? Ada kuota internet harus ada. Itu juga anak kan main gamenya juga pakai internet. Iya. Daripada dibuat game kan mending buat kerjakan yang lain. Ya. Mungkin itu Pak Johan. Ya. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan wawancara ini, di mana sangat membantu untuk menyelesaikan tugas wawancara eksplorasi penyebab masalah dalam suatu pembelajaran dalam PPG Jabatan Angkatan Ketiga tahun 2023. Terima kasih Pak Johan. Ya, sama-sama. Semoga PPG-nya berjalan lancar. Terima kasih Pak Johan. Guru luar biasa.